Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pertama Pak Guru mau cek kehadiran terlebih dahulu ya. Pertama Mas Subhan. Hadir, Pak. Hadir. Terus Yusuf. Hadir, Pak. Hadir. Diki. Hadir. Alfa, Pak. Alfa kenapa? Nggak tahu, Pak. Ya, nanti dicari tahu ya temennya nggak hadir. Kenapa? Iya, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adik semuanya ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum tahu, Pak. Tahu. Semalam udah belajar belum? Malas, Pak. Males, jangan males ya. Sekarang silakan bukunya dikeluarkan terlebih dahulu, LKS-nya dibuka halaman 36. Ya, dibuka dulu halaman 36. Hari ini kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah, Pak. Nama-nama Allah, betul. Lebih tepatnya yaitu nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik, begitu. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwasanya siapa yang menghafal nama-nama Allah atau Asmaul Husna, maka dia akan dimasukkan ke surganya. Ada yang hafal nggak nama Asmaul Husna yang harus kita ketahui? Belum hafal? Itu kan biasanya kita belajar Asmaul Husna di tempat ngaji, itu biasanya ada kita diberi selembar kertas itu loh, Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirobbilalamin, begitu kan ya. Nah itu Asmaul Husna yang wajib kita, nggak wajib, maksudnya kita yang harus kita hafalkan itu ada 99. Nah, namun untuk pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai 4 Asmaul Husna Allah. Apa itu? Yang pertama ada Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Kemudian ada Al-Khabir atau Maha Waspada. Kemudian ada As-Sami, Maha Mendengar. Dan Al-Basir, Maha Melihat. Coba ada yang hafal dari keempat Asmaul Husna ini dengan artinya? Belum, Pak. Coba Pak Guru kasih tantangan ya. Dalam waktu 3 menit coba kalian hafalkan 4 Asmaul Husna ini dengan artinya. Bisa? Bisanya baca, Pak. Bisa baca. Ya dicoba dulu hafalkan ya. Kalau nanti nggak hafal, nanti Pak Guru kasih trik biar kalian lebih cepat untuk menghafal. Gimana? Ada yang berani maju ke depan? Enggak, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Jadi dulu Pak Guru itu pernah yang namanya menghafal itu dengan lagu-lagu. Dan mungkin ini akan Pak Guru praktekkan ke anak-anak semuanya di sini, menghafal dengan menggunakan lagu ya. Ini Asmaul Husna yang akan kita belajar itu ada 4. Mungkin adik-adik semuanya juga paham dengan lagu ini. Lagunya seperti ini. Al-Alim artinya mengetahui, Al-Khabir artinya maha teliti, As-Sami artinya mendengar, maha mendengar, Al-Basir artinya maha melihat segalanya. Ya, tahu itu lagu apa? Pasti tahu lah anak milenial seperti ini. Signorita, ya betul, Signorita. Jadi kita aplikasikan lagu-lagu kekinian untuk menghafal Asmaul Husna. Yuk kita coba bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Al-Alim artinya mengetahui, Al-Khabir artinya maha teliti, As-Sami artinya mendengar, maha mendengar, Al-Basir artinya maha melihat segalanya. Ya, nanti misalkan belum hafal di sini bisa dihafalkan di rumah ya.
Nah, nanti akan Pak Guru jelaskan satu persatu mengenai Asmaul Husna ini. Yang pertama, Al-Alim, artinya apa? Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah ini mengetahui segalanya yang ada di alam semesta ini, baik yang wujud ataupun yang gaib, ya. Karena pengetahuan Allah itu tidak terbatas, ya. Bahkan semua yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi yang kita manusia itu tidak tahu, Allah itu sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Itu kenapa Allah memiliki nama Al-Alim atau Maha Mengetahui. Kemudian sifat nama Allah Al-Alim atau Maha Mengetahui ini ada yang tahu nggak? Bagaimana cara kita mencontohkan bahwasanya Allah itu Maha Mengetahui, atau kita mengamalkan nama Allah Al-Alim ini? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Ya, salah satu contohnya adalah karena kita adalah seorang pelajar, jadi kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dan merenungi segala ciptaannya. Jadi belajar itu nggak harus di sekolah, kalian bisa belajar di madrasah, di rumah, di alam, mungkin yang penting itu kita dapat ilmu, ya. Kemudian selain itu, selain kita belajar dan merenungi ciptaannya, kita juga tidak boleh merasa paling pandai, ya. Karena kan kita tahu bahwasanya orang yang pandai itu bukan sombong, malah dia akan semakin merunduk seperti pohon apa ya? Yang semakin berisi itu semakin merunduk. Pohon jagung, Pak. kok jagung, ya, pohon padi itu kan Ya, kalau padi, Pak. ya kalau Jadi pohon maksudnya, padi Pak, semakin berisi itu semakin merunduk, ya, bukan semakin tegak. Itu tadi Al-Alim. Bisa dipahami sampai sini, ya? Bisa, Pak. Ya, selanjutnya Al-Khabir atau Maha waspada atau Maha teliti. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu paham apa yang diciptakannya atau mengetahui semuanya. Bahkan sangat detail untuk mengetahui semuanya. Teliti dalam penciptaannya. Tidak ada penciptaan atau sesuatu yang diciptakan Allah itu salah sasaran, karena Allah itu Maha teliti, ya. Jadi kalau diamalkan dalam kehidupan kita di sekolahan atau di rumah itu kita harus selalu waspada dengan segala hal yang kita lakukan, ya, dengan segala sesuatu yang akan kita laksanakan, karena jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jadi karena kita harus detail, ya, harus detail dengan segala apapun. Misalkan nih untuk mengerjakan soal, ya, mengerjakan soal kita harus detail. Karena apa? Harus teliti. Karena jangan sampai nanti karena kita terburu-buru dalam mengerjakan soal, nanti hasilnya tidak maksimal, nanti penyesalannya ada di belakang. Makanya di sini kita bisa menerapkan sifat nama Allah Al-Khabir ini dalam kehidupan sehari-hari, betul. Selanjutnya As-Sami, Maha mendengar. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu mendengar segalanya, ya, segala yang ada di alam semesta. Dari sesuatu yang keras bahkan sesuatu yang tidak terdengar. Bahkan Allah itu mendengar apa yang baru kita sampaikan di hati, omongan kita di dalam hati, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Maka karena kita tahu bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, jadi kita harus senantiasa berbicara yang baik, ya. Jangan sering ngomongin orang, ya, jangan suka membuli, ya, walaupun itu dalam hati, itu nggak boleh, ya. Selanjutnya yang terakhir ini adalah Al-Basir. Artinya Allah itu Maha melihat segalanya, yang lembut sampai yang kecil sekalipun yang kita tidak bisa lihat. Karena Allah ini Maha melihat segala yang ada di semesta, alam semesta, baik yang wujud ataupun yang gaib.
seperti itu. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa melihat ciptaan Allah atau fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri. Misal kita tidak boleh hanya melihat orang dengan kekurangannya saja, kita juga melihat bagaimana kebaikannya. Namun juga kita harus melihat diri kita sendiri, bagaimana kekurangan kita, kelebihan kita, sehingga membuat kita itu tidak sombong, ya. Karena bagaimanapun setiap orang itu memiliki kekurangannya masing-masing. Jadi itu tadi ya, kita sudah belajar mengenai Asmaul Husna, ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Semoga tadi pelajaran yang telah disampaikan ini bisa dipraktekkan anak-anak semuanya di rumah ya. Ya, entah di rumah atau di sekolahan atau di lingkungan ya. Yang penting kita senantiasa berbuat baik ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan ya, karena waktu kita terbatas. Jadi silakan setelah ini nanti jangan cuma dibaca, namun setelah kita paham dengan materi ini, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu? Ada yang ditanyakan? Enggak Pak, udah malas ngantuk Pak, pengen pulang Pak. Ya paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Sebelumnya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.